Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Republik Bibit. Bersama saya Roman Purba, petani dan juga penjual bibit durian. Kalau biasanya saya bahas tentang pohon-pohon tanaman buah, kali ini saya coba mau belajar bahas tentang armada yang biasa kita gunakan untuk mengantar pohon durian. Barangkali kalau teman-teman yang sudah pernah pesan pohon durian, yang sudah pernah diantar oleh kami, mungkin pernah lihat mobil yang satu ini, teman-teman ya. Ini adalah armada pengangkut pohon-pohon durian. Ini truk milik kawan kami yang kami sewa untuk mengantar pohon durian, dan saya akan coba sedikit bahas tentang spesifikasi truk yang satu ini, teman-teman ya. Ini cukup tangguh, teman-teman, untuk berbagai macam medan yang ada di Indonesia. Nah, sedikit bahasan kami tentang satu truk yang istimewa ini, teman-teman. Ini adalah kol diesel yang versi ankle atau yang 4 roda, teman-teman. Jadi kalau dilihat sepintas ini nampak seperti mobil kol diesel truk yang biasa, tapi ini adalah yang versi lebih kecilnya, teman-teman. Jadi ini versi light ya. Kalau yang kol diesel itu kan rodanya, kol diesel yang truk itu rodanya 6, sedangkan yang ini rodanya hanya 4. Tapi kalau dilihat sepintas memang hampir mirip ya, hampir tidak ada perbedaan kalau nggak lihat bannya gitu ya. Namun secara dimensi sesungguhnya ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Kalau dari panjangnya, ini dia punya panjang total keseluruhan panjang hanya 4,7 meter. Kemudian lebarnya itu 1,75 meter. Jadi kalau teman-teman punya mobil yang model seperti ini, atau yang mau beli mobil model seperti ini, teman-teman punya garasi cukup, lebarnya itu 2,5 meter, kemudian tingginya 2,5 meter juga sepertinya sudah cukup gitu ya. Selanjutnya kalau masalah dapur pacu atau mesin, dia punya kode mesin itu 4D34, sama dengan kol diesel yang roda 6. Kemudian dia punya 3900 cc dengan 4 silinder, dan ini mobil sudah punya turbo intercooler, teman-teman. Jadi punya ngir-ngir gitu ya, teman-teman ya. Untuk tenaganya sendiri ini hanya 110 PS ya, ini hanya 110 PS, walaupun sama-sama 3900 cc, namun dia hanya punya tenaga 110 PS. Tenaga yang saya kira sangat cukup ya untuk ukuran mobil segini gitu ya. Kemudian kalau soal panjangnya tadi udah ya, 4,7 panjangnya. Lalu lebar baknya ini sama ya, 1,7 lebar baknya. Kalau model yang ini biasanya dibikin rata sama kabinnya ya. Jadi enggak, kalau yang truk itu kan di sini lebih lebar. Nah, kalau ini hampir rata antara kabin dan juga baknya itu sama. Jadi lebar baknya itu hanya 175 semeter, 75 cm. Kemudian kalau untuk panjang baknya, hanya baknya jadi sekitar 3 meter 10 cm, teman-teman. Kalau yang ini udah dibikin bak seperti truk ya, seperti truk yang besar, karena ini biasanya digunakan untuk bawa kelapa, untuk bawa gula ya. Biasanya ini untuk antar-antar gula. Nah, memang sudah menjadi tren modifikasi zaman sekarang ya, teman-teman. Truk-truk yang sering lewat gitu ya, ataupun yang ada di Indonesia ini rata-rata modelnya hampir seperti ini ya, dengan segala macam stiker-stiker tempelan ya. Ini yang apalagi teknologi stiker zaman sekarang kan udah mantap ya. Tuh, kayak macam lukisannya juga udah kayak asli gitu ya, teman-teman ya. Tuh. Nah, ini kalau untuk bawa bibit durian kita biasanya bisa masuk sekitar 80 pohon kalau yang model dongkelan gitu, teman-teman. Nah, ini modifikasinya sudah seperti truk yang biasa, sudah seperti truk yang biasa kita lihat di jalan-jalanan. Cuman yang ini 4 roda, teman-teman. Tuh. Ya, rodanya cuma 4, 5 sama roda syaratnya. Nah, yang unik di sini ini, kalau biasanya kalau engkel biasa itu kan
roda bagian belakang itu kan nggak begini, ini sudah dimodif peleknya. Jadi kalau dilihat itu pelek roda belakang sama roda depan itu sudah nggak sejajar, jadi agak lebih lebar sedikit. Ini bertujuan untuk meminimalisir kelimbungan. Jadi kalau yang keluar dari dealer itu kalau kita bikin bak seperti ini itu nanti agak limbung teman-teman. Jadi kita balik dia punya pelek, kita modif, kita rombak sedikit peleknya, kita bikin seperti ini. Nah penampakannya kalau dari dalam seperti itu ya teman-teman ya. Tuh penampakannya. Ini biasanya rombakan seperti ini nih banyak digunakan oleh kawan-kawan truk-truk dari Jawa Barat nih, dari Karo, dari daerah Bogor, biasanya banyak yang pakai model begini truknya. Nah kalau untuk baknya nih ada beberapa pilihan ya, biasanya tergantung ownernya. Kalau mau yang pakai bak kayu seperti ini ya bisa, lalu kalau yang mau pakai bak besi juga bisa. Cuman kalau bak besi biasanya maksimum itu rata dengan kabin, kalau ini agak lebih tinggi sedikit sehingga secara keseluruhan penampilannya sedikit lebih ganteng ya, sedikit lebih ganteng daripada yang baknya rata dengan kabin. Tuh, ya nggak? Kelihatan lebih ganteng. Ini mobil tua teman-teman. Ini mobil tahun 2008. Ini mobil tahun 2008, tapi karena ownernya memang rajin, jadi 2008 masih kelihatan seger ya. Karena catnya juga warnanya seger. Kita coba masuk ke dalam nih. Ya kalau dari segi kabin sebenarnya nggak ada beda dengan yang truk. Nah ini dashboardnya seperti biasa ya. Ini ada tempat-tempat penyimpanan, laci. Terus di sini ada laci terbuka. Ini untuk angin, ini bisa ini dapat angin dari sebelah sana teman-teman, dari luar ya. Terus ada audio juga, dapat speaker juga sebelah sana teman-teman ya. Walaupun suaranya nggak begitu bagus, tapi cukuplah untuk menemani perjalanan. Kemudian di sini ada fuse box atau tempat sikring ya teman-teman. Jadi udah sama sebenarnya kalau apa namanya, kalau sudah masuk ke kabin ini kita hampir nggak ketahuan kalau ini engkel gitu. Cuman kalau yang 2008 ini kebetulan yang, atau mungkin semuanya kayaknya nggak power steering teman-teman. Kalau yang versi engkel ini semuanya nggak power steering, tapi kalau yang long, yang panjang itu ada power steeringnya tuh ya. Terus kalau yang awal pertama kali keluar itu nggak ada RPM nya teman-teman, jadi cuman speedometer, cuman kecepatan sama nggak ada RPM nya. Kalau yang ini sudah ada RPM nya, kebetulan ini yang 2008 ya. Sama ya seperti ini, tangki bensin, ini suhu ya, indikator suhu, indikator bahan bakar, kecepatan, sama ya, semua sama persetelingnya di sini. Nah ini di apa namanya, di dashboard ini udah disambung. Kalau yang aslinya itu kan pendek, agak keras, jadi biasanya teman-teman itu senangnya disambung gini biar lebih enteng ataupun biar lebih mudah dijangkau oleh tangan, sehingga kalau pas lagi manuver ataupun lagi ngoper gitu lebih cepat gitu. Di sini sama ya, lampu-lampu biasa ya, ini sun visor, biasanya tempat surat-surat dicepitin di sini teman-teman. Ya kalau dari segi interior sih nggak ada bedanya ya teman-teman dengan yang versi truknya. Ini sangat cocok buat teman-teman yang punya usaha di pegunungan, ya, sayur mayur gitu-gitu ya. Terus kalau misalnya mau digantengin gitu, mau dirombak juga, part-partnya itu gampang didapat ya, udah seperti truk kayak pada umumnya gitu, jadi lebih gampang dicari anunya, spare partnya. Sama ya, kalau lihat dari semuanya sama. Ini modifikasinya juga sudah hampir sama dengan yang versi truknya. Keren. Nah, modifnya udah habis berapa ini kalau kayak gini teman-teman, bosnya nih.
Nah di sini tangkinya, ini tangkinya agak lebih kecil kalau dari yang kalau diesel yang truk itu lebih kecil. Ini sekitar 80 liter mungkin ya, sekitaran itulah gitu ya teman-teman. Kalau yang mau beli mobil model seperti ini sangat cocok untuk usaha teman-teman yang usahanya sayur mayur, usahanya peternakan segala macam. Ini yang khususnya untuk yang di perkotaan kan kadang-kadang ada larangan tidak boleh masuk roda 6 ya, ini bisa dijadikan alternatif ya. Kalau misalnya mau dibikin tinggi lagi apa namanya tendanya, terpalnya bisa. Ini udah kayak truk yang biasa itu teman-teman ya. Untuk konsumsi bahan bakarnya lebih irit teman-teman, dari yang truk double itu lebih irit sedikit ya. Oke teman-teman, sepertinya gitu dulu bahasan kita kali ini. Masih belepotan karena biasanya bahasin bibit, ini kali-kali bahasin mobil teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perturunan duniawi, mantap.